Agresi militer Belanda kedua pada Januari 1949 di Indragiri menjadi salah satu peristiwa yang memilukan bagi masyarakat Riau pada umumnya dan masyarakat Indragiri khususnya. Setelah berhasil mendarat di Rengat pada tanggal 5 Januari 1949, Belanda berangsur masuk menyerang kantong-kantong pertahanan Indonesia di Riau, terutama di Indragiri, yang menurut perkiraan Dinas Intelijen Belanda atau yang lebih dikenal dengan sebutan Nevis adalah wilayah yang terkuat di Riau saat itu. Hingga pada tanggal 15 April 1949, Belanda kembali berhasil dan menorehkan luka mendalam bagi kami sekeluarga dengan berhasil melenyapkan seorang perwira pertama PKR, komandan pada Kompi 1 Batalion Rantau Kuantan, seorang pemuda berusia 29 tahun, seorang yang tidak berkompromi dengan pengkhianatan, seorang suami dan ayah bagi seorang putri, serta putranya yang sedang dalam kandungan, meregang nyawa dengan cara mengenaskan, ditembak, ditusuk dan dipotong-potong serta digantung di pohon kebun warga. Dialah Letnan 2 Umar Yusuf. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube kami. Ini merupakan video yang pertama. Saat ini kami berada di rumah kediaman orang tua kami, nenek kami, yang berada di kota Taluk Kuantan. Alamatnya di Jalan Jeruk, Jalan Lintas Tengah ya, Jalan Lintas Tengah. Di sini kami sebenarnya ingin bercerita tentang yang berlaku di keluarga kami sebetulnya. Ketika makan, ketika berkumpul sore, karena ini berhubungan dengan leluhur yang seharusnya hadir di tengah kami, tetapi karena sudah dipanggil Yang Maha Kuasa, jadilah begini, jadi bahan cerita saja di antara leluhur kami. Bagi masyarakat Riau, atau khususnya Taluk Kuantan, mungkin sosok beliau ini bukan siapa-siapa, tapi bagi kami sekeluarga, beliau adalah pahlawan. Atas keterkaitannya dengan cerita kami ini, apakah beliau juga pantas disebut pahlawan untuk bangsa ini? Ya, kita kembalikan pada cerita di meja makan kami. Bersama kita juga sudah hadir ibu saya, Ibu Darliana. Mama saya manggilnya, nanti selanjutnya saya panggil Mama. Begitu juga di sebelahnya telah hadir juga paman kami. Di bahasa kampungnya itu, bahasa Taluk Kuantan, mama ya, mak enek, mak enek. Enek itu kenek. Bungsu, yang bungsu, mak enek. Nama mak enek siapa? Nama panjangnya? Iya, Nopiandri. Nopiandri. Jadi kami kenal mak enek ini, saya sebut dengan sebutan mak enek saja ya. Mak enek Ian. Seperti yang sudah saya buka tadi, kami bercerita tentang hal yang kami biasa terima di meja makan. Ketika makan bercerita, duduk sore-sore di depan rumah bercerita tentang satu sosok yang sudah tidak lagi hadir di tengah-tengah kami. Saat ini dimakamkan di pemakaman milik negara. Pemakaman itu bergelar makam pahlawan. Nah, untuk itu kami juga mau bercerita. Saya karena tidak berdomisili di sini, dengan sengaja datang ke sini menemui leluhur, menemui orang-orang tua. Karena saya dapat cerita kakek ini kan dari semenjak saya kecil. Setelah mengerti orang bercerita, saya selalu bertanya nih, Mak Enek, Mak, ini kakek saya kemana? Kok enggak ada, yang ada cuma nenek. Sementara di sebelah mama kan Datuk ada, Datuk itu kakek. Datuk ada, nenek ada, tapi di sebelah papa kok nggak ada kakeknya, yang ada cuma nenek. Nah, itulah mengapa di meja makan saya sebutkan tadi itu, berceritalah di meja makan. Kakekmu meninggal karena dibunuh Belanda, dimutilasi. Bahasa dulu kan tidak dimutilasi, dipotong-potong, dicincang. Seiring berjalan waktu saya makin tertarik dan mulai mengumpulkan data. Kemudian saya terlupa lagi, saya bertemu lagi dengan keluarga, hingga pada hari ini saya betul-betul mencari
dan pergi ke lapangan. Saya ingin bertanya langsung sama Mama, sama Mak Enek, Iya. dengan disaksikan kawan-kawan semua. Bagaimana, siapa yang mau kita ceritakan? Beliau ini bernama Umar Yusuf, kakek kami. Dia berdinas di ketentaraan, BKR pada waktu itu, Badan Keamanan Rakyat. Ini menurut penelusuran kami nih, Mak Enek, Mah. Di buku sejarah Riau pun pada tahun 1946 ada rilis Ranji atau apa namanya, struktur lah kalau sekarang, struktur organisasinya, bahwa beliau ini tahun 46 itu dipercaya sebagai Komandan Seksi 3/1 BKR. Itu data resmi dari Bapak Urip Sumiharjo. Nah, kita mungkin langsung tanyalah sama yang betul-betul tahu. Mungkin kalau dihitung usia Mah ya, waktu Datuk ndak ada, kan Mama belum lahir juga ya. Sama semuanya. Mainnya pun juga Sementara Papa sendiri masih di kandungan. Kalau tahun lahir kakek Umar Yusuf ini kapan? Kalau Mak Enek tahu silakan, Mama Mak Enek tahu. tuh kakak. kakak apa ya? Sebenarnya untuk tahun kelahiran tanggal lahir dan tahun kelahiran beliau itu kami memang tidak tahu persis. Cuman kami dapat cerita-cerita dari nenek-nenek kita dahulu, itu di beliau itu dilahirkan sekitar tahun 1920. Nah, itulah yang kami dapat. Nah, itulah yang bisa kami anukan untuk, tapi persisnya itu mungkin ada di kesatuan beliau. Nah, mungkin bisa dicari nanti, disusul gitu kan. Tapi yang kami ini ya itulah cuman yang kami dapat cerita dari orang tua-tua kita. Ya maklumlah kalau zaman dahulu itu kan semua media nih kayak seperti ini nih tak ada. Nah, jadi hanya mengira-ngira. Jadi ya kira-kira kita tuh seperti itu, orang tua-tua kita tuh gitu. Karena itulah informasi dari nenek-nenek kita yang cerita sampai apa tuh ada. Jadi ya kalau mau tahu persisnya, ya beliau ini kan sahabat-sahabat dan teman-teman sekoleha beliau itu kan masih banyak anggota-anggota bawah-bawahan dia. Mungkin lebih anunya nanti bisa kita pertanyakan di waktu kalau memang kita mau membangkit ini kembali gitu kan. Nah, kami itu, insya Allah cari terus masalahnya. Data pun sudah semakin jelas, sampai juga kita ke tempatnya, itu kejadian-kejadian rumahnya. Jadi lahir kira-kira 1920. Itulah kira-kiranya. 1920. Kalau mulai berdinasnya enggak tahu juga. Enggak tahu juga. Cerita ini pun kami dapat ya seperti Datuk ini dia pendidikan peta dulu ya. Peta atau diangkat, karena mengingat usia beliau zaman dulu itu kan pangkat letnan 2 itu tidak ada pendidikan khusus. Memang seharusnya kalau udah pangkat letda itu kan udah jadi ke komandan kompi dia tuh. Dulu. Zaman dulu. Tapi kan dari penelusuran kami, Datuk pernah lettu. Memang. Karena ada rasionalisasi seluruh Indonesia. Perwira diturunkan 1 tingkat pangkatnya, termasuk Pak Arifin Ahmad kan ikut rasionalisasi, dia sudah kapten turun ke lettu. Datuk dari lettu turun ke letda. Tapi itu kan bukan karena pendidikan khusus, tidak. Kalau sekarang ini kan ada akademi militer. Kalau dulu pendidikan ada juga tuh Mah. Dulu kan pendidikan peta dari Jepang. Peta itu, itulah itu. Oh itu. Bukan kayak sekarang nih kan. Sekarang ini lah khusus, ya semua media pun sudah banyak untuk meliput. Datuk itu dinas memang di Taluk Kuantan atau ada di tempat lain? Di Air Molek dulu. Air Molek, Indragiri dulu. Baru diapakan ke Taluk Kuantan. Itu pun anu beliau nih, kalau di Air Molek itu tuh kan rayon dia Kuansing. Ada markasnya di sini, kantor. Dulu ada lah. Kalau markasnya mungkin di tempat Keramil tuh kalau apa dulu. Di Keramil itu. Yang lah di markas bersatu memang tidak ada di sini kan. Memang dia apa tuh di Kodim. Dari dengar-dengar cerita nenek kemarin kan dia Datuk. Sekali lagi saya mau jelaskan, Datuk ini bahasa kami sebenarnya ini kakek. Datuk kakek. Kakek.
kadang saya tersebut datuk, tersebut kakek ya maklum aja. Yang penting masih bisa kita mengerti. Orang udah ngerti semua. Datuk datang pakai Motor air. speedboat, ya, motor air itu sama nenek. Sampai nenek dipanggil ibu dulu di sini. Almarhumah dipanggil ibu. Berarti kan luar biasa memang keberadaan beliau di sini tuh memang dihargai lah Memang dihargai. pada saat itu. Ya, namanya ibu. Berarti untuk orang-orang generasi di atas kan di atas era itu mungkin tidak ada yang kenal, cuman kan kaget juga kita tiba-tiba kemarin ada gerbang pejuang Umar Yusuf. Ada dari keluarga kita mengusulkan itu, nenek. Enggak, itu memang apa orang Kuansing tuh, pemerintah pihak Kuansing itu nama kakek itu kan udah lama dikenal apa sebelum dijadikan Kuansing ini jadi kabupaten kan, dan masih Inhu lagi itu nama kakek itu udah kenal juga sampai ke Pak Umar gitu. Pak Umar. Gitu. Makanya orang Kuansing, pemerintah Kuansing ini mau bikin apa di jalan ke Pulau Kerundung kan. Nah, lalu dibikin gerbang situ. Itu ide Pak Haji Erlanto tuh kan, asisten Bupati Kuansing Pak Haji Sukarmi itu dulu. Di dalam kedinasannya nih, saya mau lari ke kedinasan dia. Dia nih ada ndak orang-orang dekatnya, apakah di Pekanbaru, apa yang sering terdengar lah yang mungkin agak dikenal orang, siapa dia dekat-dekat dengan siapa? Ya, Arifin Ahmad. Iya. Pak Arifin Ahmad Gubernur Riau Iya, itulah sahabat beliau ketiga. kan. Ketiga. Itulah sahabat beliau. Terus? Si Subrantas. Oh, HR Subrantas. Iya. Pak Kawan-kawan dekatnya juga. kawan dekatnya Kawan-kawan beliau. dekatnya? Beliau enggak terkenal karena kejadian itu ya. Karena kejadian beliau itu sebelum dia masih muda sudah di ini sama itu kan. Nah, itulah kejadiannya. Sering berarti bertemu dengan Arifin Ahmad, Subrantas. Iya sering. Itu kabar-kabar bilang apa tuh kan nenek ada dia foto bertiga sama apa tuh dengan Bapak Pak Subrantas. Ya kami pernah lihat. Oh iya, pernah lihat dulu tuh. Kakek Datuk kan duduk di sini Arifin Ahmad gini kan, rangkul-rangkul gitu. Nanti kita lihat foto-fotonya, mungkin masih ada tersimpan. Kalau bisa cari kan enak. Ada tersimpan mungkin, ya mudah-mudahan kita ini kan. Sekarang di gerbang itu tertulis kan 1949. Iya. 1949 ini berarti kalau ada rentang waktu dari 1920 ke 1949 berarti awal dan akhir. Berarti berakhirnya hidup beliau ini tahun 49. Iya. Terhitung masih muda berapa tuh? Diperkirakan umur beliau itu 27 apa 30? 1920 lahir kemudian 1949. 29 lah umur beliau. Ya, masih muda. Sempat juga lah dia bekerja jadi komandan kompi dulu di Air Molek itu, jadi komandan kompi dia. Kalau Arifin Ahmad itu kalau enggak salah dia Danyon di Pekanbaru. Danionnya. Berarti sering ke Pekanbaru. Iya. Dulu jalan ini ada jalan yang logas ini. Logas. Ada juga. Ada tapi pakai kereta api. Ada kereta api. Kereta api dulu. Kan sampai sekarang ada rel kereta api itu. Cuman tidak dipakai lagi dikarenakan itu masa Belanda itu menghilang, ya habislah itu kan. Pernah pakai anu lain? Sepeda ke Sumbar Bagai dulu kan pakai kereta api dulu kan nenek. Terus pernah dengar juga ini Datuk pernah ke Sumbar. Bukit Tinggi. Keperluan apa? Beliau itu kan pernah berdinas juga di situ, tenaga pengajar di salah satu yang tempat officer gitulah, ngajar. Iya, ngajar. Kalau bahasa sekarang kayak instruktur lah gitu mungkin tuh, ya instruktur lah kalau sekarang bahasanya itu kan. Iya. Tahu Mbak Enek atau Mama berapa lama di situ? Kalau Nenek enggak tahu, mungkin kok Mama kok tahunya. Enggak tahu juga Mama, tak juga, paling dia 2 hari mengajar di situ kan, balik lagi ke Air Molek tempat berdinas beliau. Nanti pulang lagi ke Taluk Kuantan nih, sambil Taluk Kuantan nih kan tempat wilayah beliau juga. Karena Taluk Kuantan ini masih bergabung dengan Air Molek itu, satu kabupaten terhitung. Jadi orang-orang terdekat tadi Arifin Ahmad,
HR Subrantas. Ada juga saya dengar Pak Latif. Latif. Iya. Ya, di buku sejarah Riau lah itu. Menyebutkan nama nanti. Salah nanti kan. Soalnya memang ada lagi, cuman nama anunya tadi ingat, sekarang lupa lagi. Iya. Maklum Ya, lah, depan sudah kamera lama. Kadang-kadang. Kadang di depan kamera nih ada rada-rada anu juga lah. Iya. Nah, jadi seperti yang diceritakan tadi, 1920 sampai 1949. Berarti kan 49 akhir. Ceritanya tidak enak didengar sebetulnya. Agak sensitif untuk keluarga. Kakek kita yang dengan catatan dulu itu sangat dihormati, Tiba-tiba harus mati mengenaskan kalau menurut saya itu. Dipotong-potong anggota tubuhnya, kalau lari sekarang itu dimutilasi. Bisa Mak Enek atau Mama ceritakan kenapa bisa, siapa, kenapa bisa ketemu, bagaimana kisahnya? Sebenarnya kalau itu tuh beliau itu kan baru seminggu lah baru mungkin dari Air Molek. Karena ke tentara Belanda ini kan udah mulai mengarah ke Taluk Kuantan. Dari daerah apa namanya tuh yang ya daerah itu juga. Agresi kan? Agresi itu militer. Jadi udah mulai mengarah ke Kuansing ini, dan beliau ini kebetulan berada di Kuansing. Jadi karena beliau ini berada di Kuansing, tentu beliau ini rumah beliau ini kan ada di desa, tentu tinggal di desa. Jadi di desa itu tadi yang kemarin ada rumahnya juga kita datangin kemarin, di situ itulah beliau. Jadi didengarnya, oh ini udah masuk ini, gitulah ceritanya kan udah masuk. Jadi berarti kita nih ada temannya, siapa nama temannya? Agresi ini kan Januari nih turun di Rengat. Iya. Turun. Orang berarti rombongan ini. Iya, rombongan itu tuh mengarah ke mari tujuannya ke Kuansing ini, ke Taluk Kuantan. Ujungnya di sini atau orang tuh mau ke Bukit Tinggi? Memang ujungnya mau ke sini ke apa tuh bilangnya kalau bilang ini apa tuh. Mencari. Jadi mau mencari komandan. Tentara Belanda itu udah mulai berangsur ke kan karena dari 5 Januari berada di Rengat. Pertengahan Januari mengarah lagi ke Kuansing, dan beliau ini sebelum 5 Januari ini sudah mengarah ke Kuansing karena sudah tahu orang ini pasti akan ke sini kan gitu. Dahululah beliau ini ke Kuansing ini, dan tentu ke rumah beliau di kampung itu. Jadi sempat juga lah beliau di kampung itu dengan anaknya, entah berapa malam dulu tuh. Ya adalah dengan anaknya, walaupun hanya tidur begitu sebentar ke pos gitu kan. Di pos beliau ini berada di sini, di Koramil yang kemarin tempat apa tuh? Makam Keramat. Makam Keramat. Ke situ posnya. Jadi ya adalah kawannya gitu kan. Jadi dibawa, mendengar Belanda ini sudah dekat, pulanglah dia ke rumah yang kemarin kita tengok itu. Pulang ke rumah, ingin dia ini menengok anaknya. Jadi itulah katanya, kayaknya Belanda masuk nih, kan gitu. Belanda masuk nih, jadi saya nih harus siap-siap. Begitulah beliau dengan istrinya, beliau tuh dengan istrinya. Mau dia menggendong anaknya, tidak usah, ini bau pipis. Sementara bapak mau ke ini, kain gendongnya kan. Sementara bapak mau menghadapi itu, biarlah tinggalkan aja, enggak apa-apa, pergilah, kan gitu. Ndak gitu dah, bawa lah sini. Jadi kain itu tadi, biarlah saking kan terburu-burunya gitu, terbawa lah kain itu tadi. Tentara lah sampai di situ lah, di sungai, sungai ini. Gitulah kan, terbawa lah kain ini tadi. Ya larilah ke daerah itu. Jumpalah keluarga berdua. Dek tuh Siti Jamila namanya, berdua entah bertiga lah di situ. Jadi dibilangnya, Sup, katanya, Umar Yusuf. Tak usah, kau menyuruhlah di sini, disuruh di Rangkiang, bersembunyilah kau di sini. Belanda sudah sudah masuk katanya. Lumbung padi tadi. Disuruh menyuruh di situ, biarlah kami di sini, kau nyuruh di situ. Ngapa gitu? Belanda dah mulai masuk, udah berada, inilah dekat, tidak usah kau ke sana lagi, mati kau nanti. Kenapa pula harus menyuruh gitulah kan? Kenapa pula harus menyuruh-nyuruh? Itu yang kita cari selama ini. Ian mati kau nanti. Begitulah kan istilahnya orang kampung ini. Mati kau nanti. Takkan melawan kan, orang itu tuh ramai. Kalau kau berdua cuman. Itu berpisahkan. Dia tak mau, aku arah ke sini,
kau ke sana. Gitulah dia memimpinkan kawannya itu kan, anggotanya tuh. Dia kan komandan. Nah, itu tak bisa kau sendiri kan menghadapi itu. Orang itu ramai, kau sendiri. Oh, bisa. Itu yang saya cari. Kain tadi itulah yang dibawa untuk menutup dia gini, kan orang dulu bersebo, apa nama sebo bahasanya tuh kan. Jadi betudungkan lah gini ke kepala tadi, langsung berlari untuk pakai kain yang bekas ompol bekas anak ompol anak tadi tuh. Berangsur lah dia ke bukit tadi tuh, mengarah ke bukit tadi tuh. Naik ke bukit yang dekat gerbang lah ya. Yang dekat gerbang. Jadi ia mengarah naiklah dia ke bukit itu tadi. Ia menyuruh di situ sambil mengintai orang itu. Orang itu udah mulai masuk. Tapi duluan dia naik kan. Duluan dia lah naik lah ke atas itu. Dia ini kan sekarang bersih itu karena rapi. Tak macam dulu hutan. Memang nggak kelihatan. Jadi datanglah beranda bergendang-gendang bersukaria lah dia gitulah kan. Bersukaria lah dia gitu. Diintip-intip. Wah, tentu digini-gini tengok-nengok lah dia. Jadi pada masa itu tuh karena saking geramnya Atuk Mar Yusuf nih tadi, orang ramai di situ, tembakan-tembakan yang lain sudah berbunyi kan. Jadi karena saking sakit hatinya dilemparkanlah tadi granat ke situ, ke arah dari situ. Dari posisi yang kita naik di atas kemarin lihat ke bawah. Jadi dilemparkan. Orang tuh ramai Belanda tuh kan, dilemparkan ke situ, berasap cuman tidak meletus. Jadi arah lemparan tadi tuh nampak salah satu orang Belanda tuh tadi kan, anggota Belanda tadi tuh masuk dia ke mengeret-ngeret lah jantung karena stresnya dia dieret lah jantung. Jantung siapa?